Episode sebelumnya ternyata kita diperlihatkan flashback pertarungan Jura dan Kawaki. Namun Jura memimpin jalannya pertandingan dengan menggunakan teknik penghilang keberadaan. Jura pun secara singkat meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Sebagai buktinya dia mampu merobohkan tebing yang ada di dekatnya. Hanya dari tekanan angin yang dihasilkan dari cakranya saja, Jura pun mengatakan dengan memiliki daya tahan luar biasa dan mampu menahan hukumnya sangat berat, bahkan dari serangan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tanpa melambat dalam pertempuran, dia mampu terus bertarung melawan kekuatan yang difokuskan dalam satu tempat saja, persis seperti yang Kawaki lakukan sebelumnya. Kawaki pun merasakan aura yang cakranya sangat berbeda dari sebelumnya. Namun Kawaki sangat pede dengan teknik yang dia lakukan sebelumnya, yang membuat Jura tidak bisa menyerangnya. Jura pun menghilangkan kehadirannya dan dengan cepat menuju ke arah Kawaki. Masih saja tidak bisa mendeteksi kemana Jura akan menyerangnya. Kawaki pun mengumpulkan kekuatan karmanya lagi di satu titik dan menyerang ke tanah. Namun Jura tidak terpental karena serangan Kawaki. Di sini Kawaki pun dihajar langsung oleh Jura tanpa ampun. Kesana dan kesini kemudian mencari kekuatan Otsutsuki Kawaki. Serangan ini tak akan kuhentikan sampai kau benar-benar menjadi musnah. Kawaki pun tidak tahu harus melakukan apa karena dia serang di segala arah dengan cepat oleh Jura. Bahkan dia tidak bisa menoleh kemanapun. Kawaki pun menutup mata dan berkata kepada dirinya sendiri, apakah aku akan kalah? Setiap serangan yang memberikanku dengan damage yang sangat besar oleh Jura yang menyebabkan efek untukku. Efek ini mengurangi banyak cakra dalam sekejap, bahkan semangatku dilahap olehnya. Sialan, aku tak mau kalah. Di sini sebelumnya menyelamatkan orang tua angkatku, yaitu Uzumaki Naruto atau Hokage ketujuh. Di sini Naruto tiba-tiba aura cakra putih menyelimuti badan Kawaki, tidak seperti biasanya yang berwarna merah. Kawaki pun bertransformasi merubah menjadi seekor monster humanoid dan bulu putih, rambut putih bersih, cakar tajam dan taring menonjol yang secara signifikan meningkatkan kekuatan pertahanan dan kecepatannya, yang mampu mengubah sebagian dan memilih bagian tertentu dari tubuhnya untuk diubah menjadi binatang buas. Kawaki pun tidak menyangka bahwa dia telah membuka kekuatan yang bahkan dia belum pernah melihatnya. Jura pun kaget karena melihat kekuatan Kawaki yang begitu meningkat pesat. Bahkan Jura pun menyerang secara brutal. Serangannya bahkan tidak membuat goresan sedikit pun di tubuh Kawaki. Luka serangannya sebelumnya pun sudah sembuh dengan cepat, dan Kawaki pun menangkap tangan Jura serta mengatakan, Jura, ini sudah berakhir. Bagimu dengan kau di level ini takkan mampu dan takkan bisa mengalahkan yang sekarang, ucap Kawaki. Kawaki pun meninju Jura hingga terpental membuat tebing hancur. Bahkan karena saking kuatnya, langit pun terbelah menjadi dua. Jura pun merasa kesakitan. Sialan, pukulan yang sangat besar yang tidak pernah aku pikirkan. Di sini Kawaki pun bersiap maju, bahkan aura putihnya keluar dari tubuhnya secara terus-menerus. Dia seperti hewan buas yang memiliki mode ultra insting seperti Goku saja yang di Dragon Ball ya. Kawaki maju dengan cepat hingga tanah yang dilewatinya pun hancur. Tapi Jura berhasil menahan tinju Kawaki dan Kawaki pun mengatakan, Jura, itu sia-sia saja. Tangan Jura pun ternyata tidak kuat menahan kekuatan sang Otsutsuki Kawaki dalam mode binatang buas, dan terpentalnya Jura ke sana dalam satu serangan oleh Kawaki. Di sini Kawaki tidak ingin memberi ampun dan tidak memberi waktu untuk Jura akan menyerang terus-menerus. Jura pun terpental. Dia mengeluarkan monster peliharaannya Shiba yang sudah dikalahkan Boruto. Kawaki pun tidak maju dan memusnahkan monster itu dalam sekejap dan satu kali serang saja. Jura pun semakin terkejut. Apa dia mengalahkannya dengan sekali pukul? Kekuatan macam apa itu? Sungguh kekuatan luar biasa yang dimiliki Kawaki. Di sini Kawaki pun menyerang habis-habisan sampai Jura tidak berdaya dan jatuh ke tanah. Kawaki pun mengatakan sambil terbang di langit, pertarungan kita sudah berakhir, ucap
Kawaki kepada Jura. Jura, cepat katakan di mana kau menyembunyikan orang-orang Konoha. Secara tiba-tiba saja Jura mengingatkan sesuatu. Apa orang Konoha? Ucap Jura sambil tersenyum. Bagus, Otsutsuki Kawaki. Jika kau tidak mengatakan hal itu, mungkin aku akan lupa dan akan mengeluarkan kekuatan asliku. Tapi itu sudah tidak penting bagiku, karena sekarang aku akan memanggil orang dari desa Konoha. Jura pun mengeluarkan siluman dan memberikan data cakra Naruto yang berhasil dia serap dari dimensi Daikukoten Kawaki, dan pada akhirnya siluman kadal itu berevolusi menjadi sang Ego Jubi baru. Kawaki pun mulai merasakan cakra yang sangat besar dan luar biasa terpencar darinya. Jura pun mengatakan, selamat datang sang Ego Jubi Uzumaki Naruto. Kawaki pun dengan kekuatan barunya yang dia bangkitkan dikarenakan akibat terpojok dari serangan Jura. Sebelumnya dia pun berhasil berevolusi menjadi mode manusia dengan cepat maju menyerang sang Ego Jubi Naruto. Kawaki pun menggunakan cakar kukunya yang sangat tajam, bahkan angin besar pun keluar dari gerakan cakranya. Sang Ego Jubi Naruto pun dibabat habis-habisan oleh Otsutsuki Kawaki. Bahkan sang Ego Jubi pun terpental. Kawaki pun mengejar dan menyerang dengan habis-habisan dengan cakar dan meninju ke atas langit. Kawaki pun loncat menendang seperti bola, dan terakhir Kawaki membuka mulutnya dan mengeluarkan bola merah seperti Bijudama. Serangan dahsyat ke arah siluman Ego Jubi Naruto, dan tempat itu pun hancur sehancur-hancurnya. Kawaki pun mengatakan, kau menciptakan Ego Jubi mirip dengan dirinya agar aku tak bisa melawannya. Percuma saja, dia tetap bukan Hokage ke-7 yang asli, kata Kawaki. Jura pun mengatakan, kita lihat saja Kawaki, apakah dia akan selamat atau tidak. Dan tiba-tiba saja muncullah sosok bayangan dari asap ledakan serangan Kawaki di tempat itu. Ternyata benar-benar sang Ego Jubi Naruto masih hidup, bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Kawaki pun sangat terkejut. Apa yang terjadi? Aku yakin aku telah menyerangnya secara membabi buta dan terus-menerus, tapi kenapa dia tidak terluka sedikit pun? Tiba-tiba Ego Jubi Naruto menghilang dan muncul di depan mata Kawaki dan mengatakan, Otsutsuki Kawaki, ini sudah selesai. Kawaki pun sangat kaget dan berdiam diri, tidak bisa bergerak bagaikan patung, dan mengatakan di dalam hatinya, sialan, kenapa aku tidak bisa bergerak? Apakah aku tak takut? Ini tidak mungkin. Badanku kenapa tidak bisa bergerak? Ego Jubi Naruto menyerang Kawaki dan ledakan pun terjadi sangat besar, dan mengatakan, kau hebat sekali masih bisa bergerak, padahal kau sudah terkena kekuatan instingku. Ya, walaupun kau bergerak, namun kau kehilangan banyak cakra karena menggerakkan tubuhmu agar bebas dari jeratan instingku. Tapi aku akan memberikanmu hadiah. Kepada Ego Jubi Naruto maju dan meninju Kawaki. Kawaki pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa karena terpentalnya jauh mengenai gunung. Bahkan gunung-gunung pun hancur seperti penyerangan 7 ekor Bijudama yang menghancurkan 7 gunung. Dan di sini pun Jura mengatakan, kau sangat berlebihan menyerang dia ketika dia sudah kehabisan cakra Naruto. Di sini Naruto pun mengatakan, aku menyerangnya dengan sedikit kekuatanku. Jika dia bisa bertahan, maka dia layak menjadi musuh kita, ucap Ego Jubi Uzumaki Naruto.